Bahasan kita kali ini adalah terkait besi dan baja, karena material tersebut yang paling banyak dipakai di konstruksi sipil. Sebenarnya ada 3 ya, besi, baja, dan aluminium. Tapi yang paling banyak dipakai adalah besi dan baja. Dan yang paling lazim dipakai adalah baja. Tapi ini untuk pengenalan saja. Jadi yang pertama kita bicara besi dulu. Jadi kita nggak akan menemukan besi gelondongan di alam gitu, kita tinggal pakai ada selonjor besi gitu, itu nggak akan ketemu kita. Kalau kita mau produksi besi, yaitu dimulai dari bijinya, dari biji besi, kemudian diolah di pabrik, diberikan campuran-campuran, kemudian istilahnya diayak ya, seperti kalau orang nyari emas itu kan nggak ada orang ketemu emas segempal gitu kan, nggak ada di alam. Jadi mineralnya itu bercampur dengan mineral lain, nah itu harus dipisah-pisahkan, diayak, kemudian diolah, baru terbentuk besi-besi yang bisa kita lihat di pasar, yang bisa kita lihat di konstruksi-konstruksi seperti itu. Nah, kenapa besi itu cukup banyak dipakai? Karena dia mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, kemudian mudah diolah, relatif mudah, tentunya dengan alat bukan dengan tangan kosong. Relatif mudah diolah, kemudian murah juga, karena ketersediaannya bisa dibilang sangat banyak di alam. Jadi mineral yang kadarnya cukup banyak di alam itu salah satunya adalah besi. Dan dia secara sifatnya itu bisa dibilang menguntungkan karena mudah dimodifikasi. Nah, kalau kita bicara besi, senyawa kimianya pernah dibahas di SMA ya, itu biasa kita menyebutnya Fe. Nah, seperti itu sekilas tentang besi. Untuk kekurangannya, besi juga punya kekurangan selain kelebihan-kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi. Kekurangannya diantaranya adalah yang paling mudah dikenali, yang paling banyak ditemui adalah dia mudah mengalami korosi. Nah, korosi itu kalau terjadi di besi itu bisa mengurangi umur pakai, ya jelas ya, karena korosi itu dia akan mengurangi volume besinya sendiri. Jadi kalau kita punya besi lonjor gitu dengan diameter 10, setelah dia mengalami korosi di waktu yang cukup panjang, lama-kelamaan diameternya tidak akan 10 lagi, pasti lebih kecil dari 10. Jadi ada pengurangan dimensi. Belum lagi korosi itu bisa dibilang kayak kanker ya. Sekali kena korosi itu akan sangat sulit untuk dihilangkan, akan nular terus ke sebelahnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kekurangan dari besi dibalik sekian banyak keuntungan atau kelebihan yang dimiliki besi. Ini adalah skema contoh pembuatan besi, prosesnya ya. Jadi semacam tungku gitu. Di material bahan bakunya dimasukkan dari atas, bahan bakunya diantaranya itu biji besi, ini yang saya bilang tadi dari alam ya, mineral, biji besi, kemudian dicampur dengan batu kapur dan kokas. Batu kapur digunakan untuk mengikat kotoran-kotoran yang ada di biji, kemudian kokasnya itu digunakan sebagai pereduksi, dibakar dengan suhu yang sangat panas, kemudian nanti hasilnya adalah besi dan terak. Terak itu nanti bisa digunakan untuk campuran material, sedangkan besinya ya yang kita temui itu besi. Terak itu mungkin bisa dibayangkan seperti ini deh, kalau membuat susu ya, susu kalau yang susu asli, bukan yang susu pabrikan, itu kan kadang ada selaputnya di atas. Nah, selaput-selaput di atas cairan itulah yang namanya terak gitu, kalau di besi cair seperti itu.